Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak,
tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini membantu saya di akhirat. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Kalau Cinta seandainya Ustaz. perbuatan Cinta itu Nabi? ternyata akan Cinta Ustaz. menyulitkan kita Termasuk di akhirat saya. kelak, Cinta Nabi, tinggalkan cinta. perbuatan Dapat itu. tahunya besok. Anta ni'mal Maka apa kata jund. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kamu amalur adalah rajuli biyadihi. sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Penghasilan yang terbaik Kamu adalah sebaik-baik adalah prajurit. pekerjaan Maka yang tujuannya dilakukan adalah oleh seseorang menghancurkan dengan kehidupan tangannya rumah sendiri. tangga. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini membantu saya di akhirat. Semua kita atau boleh akan klaim sekarang. menyulitkan saya di Kamu cinta Nabi? Kalau Cinta seandainya Ustaz. perbuatan Cinta itu Nabi? ternyata akan Cinta Ustaz. menyulitkan kita Termasuk di akhirat saya. kelak, Cinta Nabi, tinggalkan cinta. perbuatan Dapat itu. tahunya besok. Anta Maka apa kata ni'mal Nabi jund. sallallahu alaihi wasallam, Kamu amalur adalah rajuli biyadihi. sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Penghasilan yang terbaik Kamu adalah sebaik-baik adalah prajurit. pekerjaan Maka yang tujuannya dilakukan adalah oleh seseorang menghancurkan dengan kehidupan tangannya rumah sendiri. tangga. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini
membantu saya di akhirat. Semua kita atau boleh akan klaim sekarang. menyulitkan saya di Kamu akhirat. cinta Nabi? Kalau Cinta Ustaz. seandainya perbuatan Cinta itu Nabi? ternyata akan Cinta Ustaz. menyulitkan kita Termasuk di saya. akhirat kelak, Cinta Nabi? tinggalkan Cinta. perbuatan. Kapan tahunya? Besok. Di akhirat. Anta ni'mal Maka apa kata Nabi jund. sallallahu alaihi wasallam, Kamu amalur adalah rajuli biyadihi. sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Penghasilan yang terbaik Kamu adalah sebaik-baik adalah prajurit. pekerjaan Maka yang tujuannya dilakukan adalah oleh seseorang dengan menghancurkan tangannya kehidupan. sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan, akramana bi ni'matil islam wal iman, wa anzala ala nabiyyina Muhammadin afdhala kutubihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para alim ulama, jadi pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat, para hadirin wal hadirat yang pada kesempatan ini hadir di tempat yang mudah-mudahan menjadi salah satu menara ilmu, penebar kebaikan, dan mudah-mudahan menjadi tempat untuk memudahkan kita masuk surga. Oleh itu kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan ini. Khususnya saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di sini. Masya Allah, katanya saya dikatakan pembina, tapi belum dibina, Masya Allah mereka sudah luar biasa. Ya, Allah musta'an. Yang membina secara langsung mungkin tidak bisa, tapi dengan hati insya Allah, dengan doa, dengan pikiran, mudah-mudahan bisa sama-sama dipadukan. Oleh itu, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jadi contoh teladan. Insya Allah dalam waktu yang tidak lama kita akan membicarakan bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam telah mencetak, membentuk, mengaplikasikan generasi Qur'ani. Oleh itu mari berselawat dan salam kepadanya
dan itu pun menguntungkan kita pula. Bersalawat ke Nabi alaihi salatu wassalam ini adalah amal mulia, sebab Allah sendiri yang melakukannya, diikuti oleh para malaikatnya, dan disuruh pula kita mengikutinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepadanya sebanyak-banyaknya, sebab doa kita mustajab dengan salawat. Sekali kita bersalawat seperti doa Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni, dibaca 10 kali dan ke-10 kalinya diijabah Allah. Jadi ucapkan salawat sekali sama dengan minta ampun, minta rahmat 10 kali dan dikabulkan Allah SWT. Man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyra. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, beruntunglah majlis-majlis yang senantiasa di dalamnya mengingatkan kita pada Allah dan sering menyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, terima kasih pula kepada saudara-saudaraku di sini, para ustadz, para pembimbing, para pembina, dan para penyokong yang telah memulai pekerjaan yang besar ini. Kami pernah rapat merumuskan suatu program Ustaz untuk memotivasi diri. Kami mengatakan suatu karya besar biasanya dirancang oleh orang-orang yang besar, lalu dilaksanakan oleh orang-orang yang ikhlas, dan mungkin akan dituntaskan oleh orang-orang yang sabar. Jadi perlu orang-orang besar untuk berpikir melaksanakan pekerjaan besar. Setelah itu kita butuh orang-orang yang ikhlas yang akan melaksanakannya, dan mungkin tak selesai dengan keikhlasan, perlu kesabaran. Karena ikhlas kadang-kadang lama sekali ikhlas, sampai kapan saya ikhlas? Perlu ditambah dengan kesabaran kita. Dan saya yakin insya Allah walaupun sulit tapi bisa, bukan bisa tapi sulit ya, sulit tapi bisa. Saya ingat pertemuan kita di Lubuk Jambi waktu itu ya, sebelum katanya belum berdiri seperti ini, kita bertemu di situ. Saya katakan mulai saja, sebab yang payah itu memulai. Kalau sudah melanjutkan nanti banyak yang mau. Saya masih ingat, tapi jangan direkam ya, dicatat aja. Ketika saya masih S3 di Madinah, UIN Suska ingin membangun namanya Ma'had Al-Jami'ah. Ma'had Al-Jami'ah yang belum ada. Dari sekian banyak masyayikh, orang-orang yang berilmu, yang orang-orang mulia, karena kesibukan mereka yang super banyak, tidak ada yang siap untuk menjadi asyikhnya, pimpinannya. Ya, tidak siap, karena memulai itu memang berat, apalagi anggaran yang tak jelas. Ya, ketika saya pulang anggarannya hanya 26 juta untuk 1 tahun. Nah, gimana? Bingung tutur dengarnya. Jadi oleh sebab itu akhirnya belum tamat saya disurati oleh rektor untuk jadi mudirnya. Maka subhanallah, karena saya memang punya obsesi pulang, sejauh tinggi apapun terbang mesti pulang.
dan pulang mesti ke daerah sendiri. Jadi karena saya dilahirkan di Kampar, maka saya berobsesi pulangnya ke Kampar. Kalau sempat saya di sini lahir, saya akan pulang ke sini. Betul sendiri kenapa saya enggak. Ya. Tidak lahir di sini. Kalau saya sempat lahir di sini, saya pulang ke sini. Oleh sebab itu, maka saya terima tawaran itu, alhamdulillah. Akhirnya kami berkumpul dengan kawan-kawan yang memang yang pelaksananya saya tidak mendahului Allah, tetapi dari pengalaman saya bersama mereka orang-orang ikhlas dan orang-orang sabar. Ketika saya sampaikan anggaran yang ada sekarang 26 juta, maka mereka mengatakan bismillah tawakkalna 'ala Allah. Maka kami menamakan manajemen waktu itu manajemen qanaah. Manajemen qanaah. Ya karena ya kita ini di bawah institusi yang besar. UIN Suskada besar kan, mahasiswa 35.000. Cuman karena belum ada yang menganggarkan waktu itu, dikasih anggaran kecil dan baru memulai. Awak bagusnya kalau baru mulai bangun kan banyak-banyak pintinya Pak ya. Ini enggak, untuk 1 tahun 26 juta. Kami pertama yang memimpinnya 3 orang, belum lagi yang di lapangan nanti. 26 juta bagi 3 berapa setahun tuh Pak? Hah? Ini dokter semua tuh kaum muslimin, atau diantaranya calon dokter. Tapi alhamdulillah setelah jalan dalam waktu yang relatif singkat, tidak sampai 5 tahun, alhamdulillah, dari tidak atau dari sulit mencari peserta didik menjadi sulit menolak peserta yang ingin bergabung. Jadi apa yang kau rasakan, aku telah merasakan juga. Jadi kalau misalnya kawan-kawan di sini sulit untuk mendapatkan peserta didik, apa yang kau rasakan, ku rasakan juga. Dan insya Allah dalam waktu yang juga tidak akan panjang, insya Allah, apalagi di tepi apa namanya nih, Danau Kebun Nopi ini, masya Allah. Saya tadi terkesima melihatnya. Kalau boleh saya memutar ulang kembali kerja-kerja saya, dimulai di sini dulu mungkin. Iya Pak, capek-capek tinggal terjun ke dalam tuh. Kan tidak ada buaya kan? Tidak ada buaya kan? Alhamdulillah deh, itulah. Terbayang tuh petang-petang hari berenang terus. Nah, tapi subhanallah saya terlambat. Antum kasih tahunya terlambat. Coba antum kasih tahu 2008 awal, sebelum tamat doktor, mungkin saya balik sini tuh. Ustaz mantap tempatnya. Ya mungkin ya, tidak pasti juga. Nah, jadi yang seperti ini, tadi saya juga ngomong sama uminya, anak-anak kalau ngantar anak ke sini enak nih. Iya kan? Sambil nunggu anak keluar dari sekolah, kita bisa menikmati tempat yang indah ini. Bayar pun tidak ada masalah dah. Habis itu minta ke panitia dikembalikan ke sekolah. Tidak paham? Hah? Kalau sempat bayar masuknya bayar? Tidak kan? Alhamdulillah gratis semula. Kalau sempat bayar besok, ya bilang sama pengelolanya, boleh bayar Pak dengan syarat uang bayaran itu untuk sekolah Ats-Tsuraya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kesulitan di awal itu biasa. Jangankan kita kaum muslimin, jangankan kita, Nabi kita alaihi salatu wassalam yang telah membangun sebuah negara Islam yang kekuasaannya sampai ke jangkauan yang sangat luas, tak pernah ada imperium di dunia ini yang menguasai seperti itu. Beliau hanya mendirikannya, perencanaannya hanya 10 tahun di Madinah. Kenapa kita namakan 10 tahun? Sebab di Mekah lahannya tidak mengizinkan. Bahkan beliau harus meninggalkan kampung halamannya
meninggalkan Makkah bukan karena keburukan akhlaknya, bukan karena kasus pidana dan perdata yang pernah dilakukannya, bahkan beliau nyaris tanpa aib, bahkan tanpa aib alaihi salatu wassalam, tapi tidak diterima oleh orang kampungnya, tidak diterima oleh tanah tumpah darahnya dan seterusnya. Ya Ustaz ya, dikejar-kejar, direncanakan pembunuhan terhadap dirinya. Pendek kata tidak aman. Tetapi subhanallah, beliau tidak pernah menyerah. Dengan apa? Karena selalu turun kepadanya penguat, penyerta, bahan utama daripada dakwah ini, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, Al-Quran kaum muslimin. Ini kalamullah, perkataan Allah, darinya datang kembali kepadanya. Makanya Al-Quran menyembuhkan, Al-Quran cahaya, Al-Quran pelajaran, Al-Quran ilmu, Al-Quran kekuatan, Al-Quran mukjizat. Nabi alaihissalatu wassalam dengan Al-Quran kuat karena dia ada firman Allah. Oleh sebab itu Al-Quran tak pernah bisa ditiru oleh orang Arab, apalagi oleh orang Kuansing. Ya. Orang Arab itu tidak bisa nirunya karena dia perkataan ilahi. Kalau perkataan Nabi banyak orang bisa palsukan karena dia hadis palsu. Hadis adalah hadis Nabi makhluk. Al-Quran bukan dari makhluk, dia adalah Al-Khaliq. Oleh sebab itu bersumpah dengan Al-Quran dibolehkan, minta kesembuhan kepada Al-Quran dibolehkan karena dia adalah kalamullah. Tapi kepada Nabi tidak. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, Al-Quran inilah yang menjadi energi, menjadi cahaya, menjadi penunjuk jalan, menjadi tempat Nabi bersandar, menjadi penenteram, menjadi obat penawar, menjadi penyemangat, membuat kita sabar. Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Nabi dengan Al-Quran telah melahirkan generasi yang tak pernah ada seperti itu di dalam sejarah umat manusia, dan tidak akan ada lagi seperti itu di masa yang akan datang, kecuali secara individual dan personal yang benar-benar menegakkan Al-Quranul Karim. Oleh itu ikhwani fillah, berbahagialah ketika kita bergerak dalam dakwah dengan mengusung Al-Quran sebagai sumber utama kita. Berbahagialah karena kita menjadi orang yang terbaik. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran dan yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Subhanallah, sebaik-baik kita adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Makanya Nabi menjadi manusia terbaik karena dia belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Gurunya allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa, yaitu diajar oleh yang syadidul quwa, yang sangat kuat, Jibril alaihissalam. Dzu mirratin, cerdas, luar biasa. Jadi gurunya kuat dan cerdas. Nah, berarti guru juga harus kuat dan cerdas. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menjadi ahli tafsir paling kesohor sepanjang zaman karena beliau kuat dan cerdas. Ditanyakan kepadanya, bima tanalul ilma yabna ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan apa kau mendapatkan ilmu semudah dan sebanyak ini? Masih umur 18 tahun sudah menjadi tim penasehat Umar bin Khattab.
Awak jangan menasihati Umar. Nengok Umar ni takut, oh ini enggak. Jadi tim penasihat Umar, umurnya baru 18 tahun. Itu karena kuat. Kalau tanggung-tanggung kuat, nengok Umar aja ngelak tu. Jangan kau, setan dia takut sama Umar. Tapi Abdullah bin Abbas berdiri bersama sahabat-sahabat senior yang kadang umurnya tak sampai separuh dari umur yang anggota yang lain. Tak sampai separuh dari umur yang lain. 18 tahun. Tapi dengan Al-Quran dia kokoh, kuat. Dengan Al-Quran dia kuat, dia cerdas, sehingga menjadi ahli tafsir paling terkemuka sepanjang zaman. Berkat kecerdasan tadi dan kekuatan itu, dan ditambah dengan doa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam beragama dan ajarkan kepadanya tafsir Al-Qur'anul Karim. Sehingga bergelarlah beliau sebagai turjumanul Qur'an wa habrul ummah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi yang menerima pelajaran itu diajarkan oleh yang cerdas dan kuat, jadilah Nabi sebagai manusia paling cerdas. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menulis kitab namanya Al-Azkiya. Apa makna Azkiya? Jamak zaki, orang-orang paling cerdas. Kita dulu belajar di sekolah-sekolah kita terkicuh di Nantarang. Dikatakan orang cerdas itu adalah Albert Einstein. Iya Pak? Kan Albert Einstein katanya. Padahal ilmu Albert Einstein hanya fisika. Tanya ilmu warisan tak tahu dia. Tanya tentang ilmu nausarok, mana tahu dia. Tanya tentang tafsir, enggak ngerti dia. Tanya tentang imannya tak tahu dia. Rukun iman tak apal dia tu. Jelas? Dibilang orang paling cerdas. Ini keliru besar kita. Orang yang paling cerdas itu kata Ibnul Jauzi adalah para nabi. Para nabi, Allah yang pilih mereka. Karena salah satu sifat melekat pada seorang nabi adalah alfa. Enggak apa lagi nampaknya sifat nabi. Al-fatanah, yaitu cerdas. Nabi itu sifat wajibnya, kan ada 4 sifat wajib yang kita pelajari ya. Walaupun sifat yang lain ada, yang sunat, yang haram enggak ada ya. Ya, sifat amanah, sidq, tabligh dan fatanah. Cerdas. Maka beliau mengatakan manusia paling cerdas itu para nabi, dan yang paling cerdas di antara yang paling cerdas itu adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana ada cerdas Pak? Ilmunya, tadi saya katakan Einstein ilmunya apa tadi Pak? Fisika ya? Iya, fisika. Kalau Nabi fisika lancar. Apa tanya aja fisika sama Nabi, nanti jawabannya 100 semua. Cuma awak nak hidup sama Nabi itu kan? Nah, tanya kimia beliau paham, tanya kedokteran beliau ngerti, tanya apapun. Gimana tidak? Turun wahyu kepadanya. Kan turun Jibril kepadanya. Maka yang paling cerdas itulah Nabi SAW. Sekali dibacakan langsung hafal. Awak berkali-kali dibaca langsung lupa. Itu saja bedanya. Nabi sekali baca langsung hafal. Bukan Nabi, orang-orang Arab dulu itu sekali baca langsung hafal. Makanya kaum muslimin dan muslimat, untuk zaman modern ini, ya pada modern, orang Amerika punya standarisasi. Anak cerdas di Amerika, yang ahli pendidikan ada di sini enggak? Yang ahli pendidikan. Jangan takut tunjuk tangan, saya tidak katanya. Enggak tes, enggak ada ya. Taib. Yang ahli pendidikan. Taib. Ternyata enggak ada, berarti bebas bicara ini nampaknya. Ya, orang Amerika sekarang buat standarisasi anak super cerdas di Amerika umur 6 sampai 9 tahun bisa hafal 13.000 vocabularies bahasa Inggris, kosakata bahasa Inggris. Misalnya good sama dengan baik, itu ya. Apa lagi? Eat, makan. Apa lagi, Mat?
Go, pergi. Iya sih? Terus like. Do you like you? Do you like me misalnya kan? Apal dia ini 13.000 kata, umur 6 sampai 9, itu anak dianggap super cerdas di Amerika. Mereka yang buat standarnya. Ternyata standar mereka jauh di bawah standar kita. Umat Islam, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, anak 6 sampai 9. Tapi Ghazali berapa umur tadi? Ini siapa? Si Arbian sebenarnya? Fadrian, berapa umur? 7 apa nih? 7 bulan? 7 tahun, Masya Allah, pintar 7 tahun, Masya Allah. 7 tahun, dah berapa juz? 1, taib, ala kuliah, 6. Umur 9 nanti, insya Allah 30 juz ya? Rian? Insya Allah 30 juz ya? Insya Allah 30 juz, 9 tahun. Tuan-tuan tahu enggak berapa kata 30 juz Al-Quran? Atau 30 juz Al-Quran berapa kata? Ini yang tua-tua tanya. Hah? Berapa kata? Hah? Enggak pernah dihitung ya? Itulah sekali-sekali. 6. Ada yang tahu? Enggak pernah ngitung? Atau lama enggak baca? Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Al-Quranul Karim 30 juz itu tidak kurang dari atau lebih dari 67.000 kata. Padahal tadi 13.000 itu sudah super cerdas. Anak kita umur 6 sampai 9 hafal lebih dari 67.000. Mana yang cerdas anak kita daripada anak orang Amerika? Hah? Anak kita. Cuman masalahnya tuan-tuan melihat cerdas orang pandai membor minyak, itu yang cerdas, itu masalahnya. Padahal kalau diajarkan ke anak kita yang hafiz Quran, ngebor minyak itu lebih hebat daripada mereka. Ini sudah saya coba, Pak. Saya coba, bukan saya, tapi orang lain. Ketika beliau ini anaknya cerdas, dapat beasiswa ke 8 negara. Ke 8 negara, cerdas nggak anaknya? Dapat diterima ke 8 negara, dan dia bilang ada ke Kanada, ada ke Inggris, ada ke Jepang, ada Korea, ada Belanda, ada Malaysia, ada Singapura, dan Arab Saudi. Dia nanya ke saya, Ustaz, mana yang saya pilih? Untuk dia nanya ke saya. Nanya ke lain mungkin suruh ke Kanada nih. Untuk nanya ke saya, antum jurusan apa? Perminyakan, teknik perminyakan. Kalau nak tahu minyak banyak di mana? Hah? Arab Saudi. Antum langsung berenang minyak. Iya kan? Langsung berenang minyak. Makanya minyak di sana harganya 1/3 harga di kita. Dulu nak sampai. Kita minyak sekarang berapa? Pertamax. Tidak pernah pakai premium, udah habis. 6 ya. Hah? Pertalite berapa? 7.000, 8.000. Dulu di sana tidak sampai setengah rial, tidak sampai setengah rial dulu. Sekarang udah naik 60 halalah, lebih dari setengah rial. Dari serial berapa Pak? 3.600 atau 3.800. Tidak sampai setengah, berarti 1.800 1 liter, murah. Jadi kalau kamu nak gelimang minyak, di sana lah tempatnya. Yang kedua, saya bilang Arab Saudi itu PT-nya banyak. Kamu kalau nak tahu, Universitas King Saud itu punya dana cadangan nomor 2 terbesar dari seluruh universitas dunia. Universitas dunia punya dana cadangan, artinya sempat bangkrut negaranya masih bisa hidup 25 tahun lagi tanpa anggaran dari pemerintah. Awak masih hidup, anggaran tak cukup juga. Iya, dia punya dana cadangan untuk puluhan tahun tanpa dari pemerintah. Kalau sempat misalnya tidak ada dana lagi. Nomor 2 di dunia. Nomor 1 adalah Harvard University, dan kedua adalah King Saud University.
Kalau bapak nak tanya berapa budgetnya setahun Ustaz, kan dia tak teman nak tahu kan, iseng-iseng nak nanya kan. Insya Allah dananya 1 tahun hanya lebih kurang berapa, 18 miliar. Dikit kan? Ya dikit. Lebih banyak kami duit kami 125 kadang kan miliar. Cuman bedanya di sini rupiah, di sana rial. Nah coba kali berapa itu? 16 kali 3.800. Biar tak payah ngalinya, bikin 15 kali 3.000 aja lah. Nah 3 kali 15 45 triliun. Berapa provinsi? Riau 6,2,5, Sumbar 11, Medan 12. Berapa Pak Medan APBD-nya? Tidak apa lagi ya. Insya Allah hidup 4 provinsi untuk 1 universitas di sana. Nah, besar apa kecil tuh? Baik. Pak, bayangkan itu kita 1 provinsi hanya lebih kurang 7, atau 6, sekarang 6 kurang ya, 7 kurang triliun setahun. Itu bisa 1 universitas bisa menghidupi 4 provinsi di Indonesia setahun. Masyaallah kiram. Jadi kalau kamu nak tenaga pengajar, dosen, mereka bisa datangkan dosen dari manapun, karena bisa dibayar dengan uang yang banyak itu. Alhamdulillah dosennya, tuan-tuan nak tahu King Abdullah University itu yang baru dibangun di lahan tidak kurang hanya sekitar 35.000 hektar. Mana yang besar, Suraya atau itu? Suraya berapa dah lahannya? Masya Allah, lebih luas ya. 7,5, itu 35.000 hektar universitasnya. Itu rektor pertamanya, tim seleksinya tim Nobel. Tahu tim Nobel? Penghargaan ilmu terbesar di versi orang-orang barat atau ini adalah Nobel kan? Nah, tim seleksinya dari tim Nobel. Gaji sebulannya hanya lagi ya. Gaji sebulannya hanya 50.000 Pak. Gaji pokoknya hanya 50.000. 2 kali makan sate. Cuman $50.000. Berapa duit? $50. Yang tidak dapat penghasilan 3 tahun atau 1 periode rektor di kita. Jadi kalau untuk dosen kamu tidak perlu risau. Untuk minyak banyak, tapi ada yang lebih penting menurut Ustaz, yaitu antum tinggal kalau di Saudi bersama orang yang menjaga sholat. Walaupun mereka kadang ada yang tidak sholat, ada yang tidak sholat, ya katanya belum mendapat hidayah katanya kan, tapi tidak dominan. Tetapi bila jam sholat keluar atau bila jam sholat datang, mereka otomatis menghentikan kuliah walaupun dia sendiri tidak sholat. Kalau kita kan terbalik kan, ustadz saja terus kuliah di jam sholat, dengar azan tapi tidak berhenti ngajar. Jadi bagi mereka sholat itu utama, karena memang Nabi SAW menjadikan sholat sebagai paling utama. Nah kembali ke situ, kaum ikhwani, kaum muslimin dan muslimat, karena cerdasnya tadi dia memilih yang di King Abdul Aziz University di Jeddah. Alhamdulillah 2 pekan sampai di sana, dia teleponnya saya langsung. Alhamdulillah Ustaz, seperti yang Ustaz sampaikan, kurikulum S2 di sini lebih tinggi dari kurikulum S3 di UGM. Tahu UGM-nya ya? Gajah Mada. Jadi S2 saja lebih tinggi dari S3 di UGM. Baiklah ikhwani fillah, kembali kepada Al-Quranul Karim. Menjadikan umat ini cerdas, tapi bukan hanya sekedar cerdas di atas kertas. Nabi SAW telah mencetak, kalau cetak biasa atas kertas ya, Nabi cetaknya bukan di atas kertas, mencetak generasi Qur'ani yang kalau beliau sendiri ditanyakan akhlaknya oleh Urwah ibn Zubair, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in di Madinah,
Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha, kana khuluqul Quran. Akhlaknya Rasul itu adalah Al-Qur'anul Karim. Allah. Kalau Al-Quran kaum muslimin jadi akhlak, jadilah seperti Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, apa rahasianya? Sehingga beliau bisa membumikan, bahasa orang sekarang, membumikan Al-Quran. Ada bahasa baru lagi, menlivingkan Al-Quran. Walaupun dengan teori-teori yang kadang-kadang jauh juga dari Al-Quranul Karim. Menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan. Oh, rupanya mereka itu dulu tidak menghafal Quran dulu. Mereka beriman dulu pada Al-Quran. Beriman sebelum belajar Al-Quran. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, bila tuan-tuan merasa nilai sebuah teks, misalnya kita orang Indonesia, teks Pancasila, tuan-tuan tahu nilainya sebagai warga negara? Atau jangan-jangan tidak bernilai pula? Auzubillah. Teks Pancasila bernilai tidak bagi negara? Baik. Wajib tidak dihafal? Wajib dihafal? Tidak wajib. Antum tidak hidup di Orde Baru. Kalau kami di Orde Baru dulu, Pak, ya di Orde Baru jangan coba-coba tidak hafal Pancasila, tidak bakal dapat keluar negeri. Indonesia Raya wajib hafal. Makanya saya hafal, notnya hafal. Mi fa sol mi re mi re do sol. Siapa tuh? Kenapa? Karena waktu itu dan sekarang sangat berharga, karena itu lagu kebangsaan negara kita, ya kan? Apalagi kalau yang di depan kita ini teksnya Rabbul Alamin, perkataan Allah yang memiliki seluruh, yang memiliki Indonesia, yang memiliki Amerika, yang memiliki Inggris, yang memiliki Arab Saudi, yang memiliki dan seterusnya, pasti lebih berharga. Ini kan rumusan manusia, ini semuanya dirumuskan oleh para father negara Republik Indonesia. Itu nilainya luar biasa, ya. Apalagi yang ini membacanya satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan, berpahala. Makanya harga itu ditentukan oleh kepercayaan dan iman kita. Maka dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kunna nata'allamul Qur'an kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami dulu belajar iman dulu sebelum belajar Al-Quran. Dalam hadis lain disebutkan oleh sahabat, kami dulu belajar Al-Quran itu 10 ayat. La natajawazuhunna hatta nata'allama minhul ilma wal amal. Kami Al-Quran yang pelajari 10 ayat, tidak kami lampaui sampai kami mendapatkan ilmu di dalamnya dan kami amalkan. Nah, inilah generasi Qur'ani yang dibangun oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga dengan demikian mereka menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara dengan sebenar-benar makna. Kita hari banyak semboyan bersama, kita bersaudara, tapi pas ada memperebutkan harta, tumpah darah. Mereka tidak. Mereka mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Ini kalau kita dengar sekarang seolah-olah cerita dongeng. Cerita dongeng. Kalau bukan karena diriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih, kita bingung melihat generasi itu. Datang mereka muhajirin dari Makkah, tidak bawa apa-apa, numpang di rumah atau di tempat orang-orang Ansar. Masya Allah. Datang yang satu, Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu, dia tawarkan kepada saudara angkatnya Abdurrahman ibn Auf
yang hartanya semuanya ditinggal di Mekah, dia datang dengan tangan kosong ke Madinah. Ya Abdurrahman, saya punya 2 istri, kamu lihat mana yang kamu cinan. Tahu cinan? Yang kamu kepengen, nanti saya talak, habis iddahnya kamu nikah dengan dia. Begitu ingin berbagi kaum muslimin. Nah, kalau ditawarin istri kan beban rasanya ya, apalagi ditawarin yang tua pula. Ini enggak, ditawarin pilih mana yang kamu suka. Kalau awak dah bisa ngasih tahu, ambillah yang pertama itu, kan dah lama tuh expire, dah bagus tuh. Ini enggak, ini enggak, pilih mana yang kamu suka. Subhanallah. Sebegitu kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT. Dan jangan khawatir, nafkah ada. Jangan hanya kasih tanggung jawab tanpa biaya, ya kan? Saya juga punya kebun kurma 2 bidang. Silahkan kamu pilih mana yang kau suka, yang nak di Gunung Toar, atau yang nak di Lubuk Jambi, atau yang nak di Siak misalnya. Mana tahu? Banyak, terserah pilih. Subhanallah. Begini akhlaknya kaum muslimin. Al-Quran itu bila dihidupkan, maka yang satu tidak seperti, atau yang satu tidak langsung menelan, asal manis nak ditelan semua. Dalam pepatah Arab, iza kana sadiquka asalan fala tabla'hu. Kalau temanmu madu, jangan ditelan, nanti tersedak tuh. Ya, Abdurrahman apa katanya? Barakallahu laka fi malika wa ahlik. Saudaraku Sa'ad, semoga Allah memberkahi istrimu, memberkahi keluargamu, memberkahi hartamu. Saya mohon maaf tak bisa menerima itu. Tawaran luar biasa ya, tapi saya tidak terima. Apa sebab? Mereka menghargai dan memikirkan istri orang nak kita ambil. Mungkin dia ikhlas sekarang, tapi besok terpikir-pikir. Ya, mereka tak mau rusak keikhlasan saudaranya. Kebun juga seperti itu, dia pikir lagi. Akhirnya dia tolak. Tapi tunjukkan saya jalan ke pasar. Sayanya butuh jalan ke pasar. Soal lihat kaum muslimin dan muslimat. Orang ini Abdurrahman bin Auf ke pasar tanpa modal. Ini yang kita tantang anak-anak muda kita selalu. Kalau ada yang nak bekerja penghasilan, selalu minta modal. Saya katakan, coba kamu ke pasar jualan hari ini tanpa modal. Kalau kau bisa untung, bisa makan setengah hari ini, saya kasih modal. Tapi kalau tidak, nanti habis umpan kena air aja, ikan tak ada. Dan itu kenyataannya. Saya sudah mencoba Pak, sudah hampir kaya 4 kali, hampir jadi orang kaya 4 kali, ujung-ujungnya bangkrut. Kenapa? Karena di atas kertas untung. Di atas kertas untung, rupanya di kenyataan buntung. Awak niatnya tidak lama nanti dibuat sekolah Surayana cepat selesai kan, tiba-tiba hasilnya apa? Utang yang menumpuk. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Tadi kita banyak di zaman ini, kalau ada yang ahli kadang tidak amanah, ada yang amanah tidak ahli pula, ada yang lebih parah lagi, tidak amanah dan tidak ahli. Nah, Allah itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, ini generasi sahabat yang diciptakan. Sampai-sampai ada seorang anak SD di Prancis, ketika ditanya oleh ibu gurunya yang non muslim atau non muslimah, tanya cita-cita masih anak-anak kecil nih, kamu cita-cita jadi apa? Ada yang nak jadi pilot dengan alasan bisa kemana-mana, gaji besar. Ditanya lagi yang perempuannya, nak jadi bidadari apa namanya yang kawan pilot tuh, pramugari. Sama juga alasannya, bukan bidadari ya, pramugari. Baik. Tanya lagi yang ini nak jadi dosen, apa pasal? Banyak mahasiswa, banyak mahasiswi.
Ada yang tanya jadi dokter, bisa ngobatin orang. Mana yang nak jadi tentara, membela negara, nak jadi polisi, menjaga keamanan dalam negeri. Dan banyak nih. Pas ada satu orang anak dari Aljazair, aslinya Aljazair tapi sudah keturunan kewarganegaraan Prancis. Ditanya, kamu mau jadi apa? Dia bilang, saya ingin jadi sahabat. Kan tak paham orang tu sahabat apa. Saya nak ingin jadi seperti generasi sahabat. Akhirnya ibu guru ini penasaran, nanti pulang kamu dengan saya ya, saya nak ke rumah ibu. Dia penasaran, lalu ditanya, pergi dia ke rumah orang tua, nanya, tadi anak ibu ketika saya tanya cita-cita dan obsesi mereka, rata-rata obsesinya duniawi semuanya, nak jadi profesional di bidang dunia. Tapi yang satu saya tidak ngerti bu, dia bilang nak jadi sahabat. Apa makna sahabat? Lalu dijelaskan oleh ibu ini adalah generasi terbaik umat ini, yang tak pernah ada sebelumnya seperti itu, dan kayaknya belum ada yang seperti itu. Ya, masyarakat sempurna dari semua profesi. Yang petaninya sama akhlaknya dengan pedagang sama, imam dan makmum sama. Orang yang senantiasa mendahulukan saudaranya dari dirinya, yang mencintai saudara seperti mencintai dirinya. Oh, itu rupanya. Siapa yang ngajar? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Patutlah gurunya diajar oleh guru yang lebih hebat lagi, Jibril alaihissalam, yang tak pernah berbuat dosa. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang obsesinya adalah akhirat. Karena memang Al-Quran itu selalu menggantungkan cita-cita kita ke akhirat, bukan cita-cita duniawi. Makanya kalau bicara tentang akhirat, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, cari dengan apa yang Allah berikan kepadamu kampung akhirat. Kalau masalah dunia, wala tansa nasibaka minad dunya, tepuan jangan lupa, tapi jangan dicari, karena sudah ada. Ya, sudah ada rezeki dunia ini. Inilah konsep Al-Quranul Karim. Jadi beriman sebelum belajar Al-Quranul Karim, sehingga nanti Al-Quran itu hidup sejak kecil-kecil lagi. Al-Quran hidup di tengah-tengah kita. Akhirnya dengan tanpa kita promosikan, orang akan melihat ternyata ini sekolah percontohan di mana Al-Quran itu hidup. Anak-anak kita bicara sopan, anak-anak kita selalu bicara jujur, anak-anak kita senantiasa menghormati yang lebih tua, dan bila disuruh tidak lambat bergeraknya, bukan yang ahli banyak bercakap dan mendebat, tapi adalah yang senantiasa mendengar dan taat. Itulah Al-Quranul Karim. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Quran. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, makanya para ulama seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, adab itu didahulukan dari ilmu. Jadi adab itu didahulukan dari ilmu, dan pada umumnya masyarakat, baik orang tua maupun orang tua, akan melihat produk kita dari adab yang kita didik. Adab itu, ya, seperti kata Imam Ahmad, kita memerlukan waktu tidak kurang dari 30 tahun belajar adab, dimana untuk belajar ilmu cukup 10 tahun sudah cukup aja. Jadi lebih banyak waktu untuk belajar adab daripada belajar ilmu. Karena apa? Ilmu itu dengan adab akan cepat dapat, dan sebaliknya ilmu akan cepat pergi tanpa adab. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Allah ingatkan di awal-awal lagi Al-Quranul Karim, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang yang mendapat hidayah dari Al-Quran adalah yang beriman pada yang gaib, yang beriman dulu, setelah itu baru belajar, maka Al-Quran menjadi hidayah. Oleh sebab itu, kalau ini yang kita tegakkan, yaitu membangun generasi yang menghidupkan Al-Quranul Karim dalam kehidupan, maka menginvestasikan harta kita, menginvestasikan tenaga kita, menginvestasikan pikiran kita untuk menghidupkan yang seperti ini, itu adalah sebaik-baik investasi. Di dunia sudah kita rasakan hasilnya, apalagi di akhirat
akan kita dapatkan syafaat dan manfaatnya insyaallah taala. Oleh sebab itu, selamat saya ucapkan kepada kawan-kawanku di sini yang telah menjadikan yayasan ini sebagai yayasan yang dibangun di atas dasar menghidupkan Al-Quranul Karim. Muhadarah yang sebentar ini tidak cukup untuk mengupas semuanya, tapi mudah-mudahan yang kecil dan sedikit ini menambah semangat dan motivasi. Mudah-mudahan suatu saat lagi kita kembali bertemu di sini insyaallah taala. Pokoknya asal masih ada danau ini, saya masih berminat datang di sana. Iya. Jangan ditimbun Ustaz ya. Hah? Danau ini jangan sampai ditimbun dan jangan sampai dipagar. Nah, kecuali untuk keselamatan anak-anak kita. Wala masyaallah tabarakallah. Masyaallah, tempat ini Allah berikan tempat yang asyik untuk menghafal Al-Qur'an di sini, untuk mendapatkan Al-Quran. Tinggal lagi masing-masing kita, baik orang tua, orang-orang yang Allah berikan harta, orang-orang yang Allah berikan tenaga, orang-orang yang berikan kecerdasan dan pikiran, ada enggak keinginan untuk mendapatkan bagian? Bukan, kita tidak punya jasa apa-apa terhadap agama ini. Agama lah yang berjasa kepada kita. Agama yang berjasa kepada. Coba kalau tidak, harta kita pergi kita infakkan ratusan ribu sehari, ratusan juta sebulan atau setahun, bukan miliaran kita. Tapi kalau bukan karena Islam, tak bernilai, tak ada nilainya. Tapi kalau kita dengan dasar Islam, dengan dasar Al-Quranul Karim, yang 1000 kita infakkan mengalahkan 1 triliun yang diinfakkan oleh tanpa Islam. Oleh itu berharga kita. Oleh sebab itu, jangan sampai ada yang tidak pernah berniat ya untuk ikut punya andil di dalamnya, sekecil apapun, karena Allah tidak melihat besar kecilnya saja, tapi Allah melihat tingkat keikhlasan dan tingkat pengorbanan kita. Dan sedikit itu kalau diumpul dan ditumpuk akan menjadi bukit. Semoga tak satu pun kita kecuali punya andil menghidupkan lembaga pendidikan ini, yang insya Allah akan kita petik buahnya di kemudian hari, khususnya di hari yang tidak bermanfaat harta dan anak, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Mudah-mudahan saya doakan semuanya, mudah-mudahan keluarga besar Thuraya ini di Yayasan As-Sunnah Kuansing Yayasan apa nih? Kuantan Muda ini, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan taufik, Allah berikan pertolongan sehingga menjadi salah satu dari mercusuar ilmu di Kabupaten Kuantan Singingi secara khusus, dan mudah-mudahan lebih terbilang dan cemerlang nanti menjadi menara ilmu di Provinsi Riau, bahkan mungkin di kancah nasional dan internasional. Tidak ada yang mustahil dengan pertolongan Allah SWT. Sulit tapi bisa, jangan bisa tapi sulit ya, keadaannya sulit tapi bisa dengan izin Allah SWT. Terima kasih dan mohon maaf, kayaknya seperti itu aja dulu ya Ustaz. Mau tambah lagi Ustaz? Cukuplah dulu Ustaz. Nah, terima kasih dan mohon maaf Bapak dan Ibu, saudara-saudari dan janganlah tanya Pak. Nah, nanti tanya tambah lagi sejam lagi keterangannya. Ya simpan aja pertanyaan dulu. Nah, atau nak tanya juga, mana tahu kan? Mau tahu Ustaz setelah ini mau kemana? Kan sebenarnya gampang jawabannya. Nah. Lihat tadi. Baik, ada yang mau ditanyakan? Enggak lah, orang udah paham semua ya. Nah, saya kan kalau menjelaskan kan jelas sekali, terang itu. Yes. Astagfirullah. Baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktu yang berikan untuk bertanya. Kalau disimpan saya tak tahu kapan jumpa lagi gitu kan. Hanya sekarang. Terima kasih Ustaz. Pertanyaannya adalah, sebelum pertanyaan, insya Allah semua kita berharap gitu dan sepakat membina dan mendidik generasi kita itu generasi Quran gitu kan. Nah pertanyaannya adalah, di usia berapa ananda kita itu
idealnya untuk kita mulai menghafal Al-Quran gitu Ustaz. Kalau kita dahulukan iman, alhamdulillah dari lahir mereka adalah mukmin. Nah, untuk menghafal ini Ustaz, di umur berapa idealnya kita mulai mengajak anak itu menghafal gitu, dan metodenya seperti apa? Kemudian yang kedua Ustaz, rata-rata anak usia dini kita itu kan belum bisa membaca membaca Al-Quran. Nah, ini diprioritaskannya yang mana dulu? Apakah menghafalnya didahulukan atau belajar membaca Al-Quran itu sendiri yang didahulukan? Kalau kedua-duanya porsinya seperti apa idealnya gitu kan? Terima kasih Ustaz. Cukup itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau secara teoritis itu ke ahlinya nanti tanya. Ustaz ini lebih tahu Pak secara teoritis. Secara aplikasinya, secara aplikasi, kalau kita lihat para ulama-ulama kita, khususnya yang ternama dan besar, mereka hafalan Al-Qur'annya rata-rata di umur 7 sampai 12 tahun. 7 sampai 12 tahun. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah hafal Al-Quran umur 7 tahun. Imam Malik 9 tahun. Imam Ahmad hafal umur 10 tahun. Abu Hanifah juga sekitar itu. Dan mereka ini semuanya punya ibu-ibu yang hebat. Makanya sebelum menikah cari calon ibu yang hebat. Kalau udah terlanjur tidak rencanakan. Nah, jadi ibu-ibu mereka rata-rata adalah bahasa orang ininya apa namanya single parent ya, single parent. Rata-rata anak yatim. Dia kayaknya harus yatim dulu anak kita semua. Enggak. Banyak juga yang tidak yatim. Tapi ini yang besar-besarnya. Masyaallah kiram dirahmati Allah, sebagian merujuk kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam, muru auladakum bis salati li sab'a. Suruh anak kalian salat umur 7 tahun. Apa hubungannya? Karena salat itu udah mulai menghafal. Jadi oleh sebab itu menghafal itu diwajibkan atau dianjurkan itu di umur itu. Ya, dan tidak boleh dihukum. Baru boleh dihukum setelah 10 tahun. 2 tahun tidak juga mau sholat boleh dihukum. Itu pun hukuman bukan untuk mencederakan, tapi untuk memberikan pelajaran. Ini kadang-kadang sampai nak tanggal pula telinga kadang dipilih, nah itu tidak boleh. Ya. Hukum itu adalah untuk memberikan pelajaran, bukan untuk mencederakan. Akhirnya gara-gara tidak pandai menghukum, akhirnya dibuat aturan hukum. Siapa yang menghukum akan kena hukum. Itu gara-gara apa? Banyak guru yang tidak pandai menghukum. Akhirnya keluar aturan hukum. Siapa guru yang menghukum akan berkasus dengan hukum. Nah, itu masalahnya. Baik, jadi secara teori, tidak semua orang bisa dipraktek umur sekian juga sesuai dengan ini umur sekian, wallahu ta'ala alam. Tapi rata-rata adalah umur 7 sampai 10 tahun tadi, umur yang paling pas itu, wallahu ta'ala alam. Apakah kita yang sudah umur 50 ke atas tidak bisa? Bisa. Ya tentu mungkin pernah mendengar tentang Syekh Sa'ad Al-Ghamidi misalnya. Sudah pernah dengar kan? Ya, jadi salah satu qari populer di mana-mana di dunia ini. Beliau baru mulai menghafal umur 25 tahun. Dan guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika ditanya mungkin tidak umur 50 tahun ke atas menghafal, dia bilang saya sendiri juga baru menyempurnakan hafalan umur 50 ke atas. Jadi belum habis waktu kita, Pak. Iya. Oh enggak, saya sudah 70. Ada kemarin nenek-nenek umur 78 hafal Quran. Iya. Insya Allah bisa. Bisa, insya Allah ta'ala. Dan teorinya bermacam-macam.
cara orang itu macam-macam, tapi secara umum seperti Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin, Syekh kami mengatakan untuk langkah-langkah menghafal itu ada 7 qawaid lil hifz yang beliau sebutkan. Satunya pertama adalah memilih apa yang kita hafal. Tentu saja ini Al-Qur'anul Karim adalah sebaik-baik pilihan. Yang kedua adalah dengan murajaah, sering membaca, sering mengulang. Kemudian mu'aradah, yaitu membaca kepada guru. Talaqi, yaitu talaqi ini sangat penting sebab tidak sedikit orang hafal tapi salah hafal. Ya, saya sering mendengar imam sholat di masjid itu berulang-ulang dia salah hafal. Ketika saya tanya, memang saya menghafal sendiri dulu, maka perlu guru atau kawan yang senantiasa ingatkan kita. Kemudian memilih waktu yang pas untuk menghafal. Kalau meminjam teori Imam Ibnul Qayyim rahimahullah adalah sebelum subuh. Awak dah tinggi hari belum bangun juga, macam mana? Ya, untuk menghafal biasanya yang sebelum subuh itu paling bagus, dengan alasan, kemudian alasan adalah waktu itu waktu yang sangat kita sudah plong gitu ya, istirahat dah cukup, pikiran baru belum masuk ya, kecuali malam tadi tidak bisa tidur, itulah urusan lain. Nah, kalau kita tidur awal, bangun cepat, maka sebelum subuh itu paling bagus untuk menghafal. Wallahu ta'ala alam. Kemudian juga didukung dengan nutrisi yang cukup. Imam Ibnul Qayyim juga menyebutkan dalam At-Tibbun Nabawi untuk menguatkan hafalan termasuk yang bermanfaat, termasuk bukan satu-satunya, termasuk yang bermanfaat adalah makan zabib, buah zabib itu apa sih? Ya, kismis. Buah apa tuh? Buah apel. Grape apa namanya? Anggur, anggur. Buah anggur yang dikeringkan itu bagus dikonsumsi oleh anak-anak yang menghafal. Sebagian menambahkan juga buah apel. Ada lagi yang menambahkannya adalah banyak makan ikan. Asal jangan lele aja. Karena lele itu lele kita buatnya. Iya, lele. Dan di antara ikan murah tapi begizi tinggi adalah ikan gabus. Cuman sayang saya tidak bisa makan ikan gabus. Ini sengaja saya sebutkan, mana tahu nanti tuan-tuan siapkan makanan untuk saya. Kemarin saya bilang ikan gabus, katanya nanti datang hidangan gabus, saya tidak bisa makan. Dari awal saya bilang tuh. Sampai sekarang belum lulus makan ikan gabus. Kalau kambing sudah, dulu tidak makan kambing juga, tapi sejak di Arab karena terpaksa makan juga. Sekarang terpaksa diqadha, jamak takhir. Ya, makanya kalau tuan-tuan lihat saya makan kambing banyak karena itu. Dulu lama sampai umur 23 tahun tidak makan kambing. Soalnya mak tidak kasih makan. Ya, dia tidak mau makan, tidak doyan. Akhirnya kita ikut tidak makan. Akhirnya terpaksa di padang Arafah makan. Akhirnya ternyata enak rupanya. Doakanlah nanti bisa makan gabus juga. Baik. Jadi itu yang bisa saja Ustaz ya. Untuk sejarah ini memang praktisi tahfiz itu lebih paham dalam masalah ini. Jelas? Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Terima kasih dan mohon maaf. Insyaallah seperti kata beliau tadi, kita akan sering lagi sharing. Ya. Akan sharing lagi insyaallah taala. Terima kasih dan mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi. Terima kasih kita sampaikan kepada Ustadz yang sudah banyak memberikan nasihat kepada kita semua. Mudah-mudahan nasihat ini bisa menjadikan kita lebih semangat dengan Al-Quran dan generasi Al-Quran ke depannya. Dapat kami informasikan ini adalah acara rangkaian terakhir kita. Jadi setelah di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang.
Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.